Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayra Zanuba Prawidi dari Teknik Informatika 2017. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang isi dari proposal saya yang berjudul Analisis Kesuksesan Implementasi Learning STEAM Mikrosma di Masa Pandemi COVID-19. Yang melatar belakangi judul saya yaitu adanya pandemi yang melanda dunia, khususnya Indonesia, yang tidak hanya melanda di sektor kesehatan namun juga di sektor pendidikan. Maka dari itu pemerintah Indonesia, Kemendikbud, mengeluarkan surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan coronavirus disease pada satuan pendidikan yang menyatakan bahwa meliburkan sekolah dari jenjang SD hingga perguruan tinggi. Kemudian alternatif dari pembelajaran ini yaitu melakukan pembelajaran secara jarak jauh dengan program pembelajaran e-learning atau electronic learning atau web-based learning. Di sini menarik penulis untuk meneliti bagaimana tingkat kesuksesan implementasi STEAM Mikrosma di masa pandemi. Rumusan masalah yaitu bagaimana tingkat kesuksesan e-learning STEAM Mikrosma di masa pandemi, faktor-faktor apa saja yang perlu ditingkatkan STEAM Mikrosma dalam rangka optimalkan perkuliahan e-learning. Kemudian tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui tingkat kesuksesan e-learning STEAM Mikrosma di masa pandemi, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang perlu ditingkatkan STEAM Mikrosma agar mengoptimalkan perkuliahan secara e-learning. Kemudian manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai tolak ukur keberhasilan implementasi learning STEAM Mikrosma untuk mengetahui hal-hal yang sudah baik dan hal-hal yang perlu ditingkatkan kembali terkait e-learning STEAM Mikrosma. Ruang lingkupnya yaitu penelitian dilakukan di STEAM Mikrosma Karawang. Tentunya aplikasi learning yang dianalisis adalah e-learning STEAM Mikrosma. Kemudian dalam bab 2 ini berisi definisi e-learning. Apa itu e-learning? Yaitu metode pembelajaran yang dapat dilakukan secara jarak jauh atau online learning tanpa harus melakukan tatap muka. Kemudian jenis dari e-learning itu sendiri terdapat 2, yaitu synchronous learning, pembelajaran secara waktu yang bersamaan, dan asynchronous learning, waktu yang tidak bersamaan. Synchronous learning itu bisa disebut dengan real time. Kemudian biaya implementasi dari e-learning. Di sisi lain menghemat biaya karena menghemat biaya transportasi pembelajaran secara tatap muka yang mengharuskan mahasiswa berangkat dari rumah ke kampus atau dari tempat kerja ke kampus. Kemudian di sisi lain juga menjadi sedikit beban kepada mahasiswa untuk menggunakan internet yang membawa konsekuensi mahasiswa menggunakan internet secara ekstra. Kemudian tantangan dari implementasi e-learning yaitu dari segi biaya, kesiapan infrastruktur, kemudian teknologi informasi, masyarakat, dan peraturan yang mendukung ketergantungan terhadap e-learning itu sendiri. Kemudian manfaat dari learning yaitu dapat meningkatkan interaksi dan efisiensi belajar karena
memberikan kesempatan mahasiswa untuk berdiskusi dengan rekan dan dosen. Kemudian e-learning implementation life cycle, yaitu terdapat course concept development, kemudian educational learning material courseware development, kemudian course implementation and use. Critical Success Factor atau CSF implementation e-learning. Critical Success Factor ini sendiri yaitu suatu atribut variabel untuk mengukur atau sebagai penentu kesuksesan suatu organisasi. Ini adalah critical success factor dari peneliti sebelumnya. Kemudian critical success factor yang akan saya gunakan yaitu critical success factor Selim 2007, yaitu instruktur, student information technology, and in university support. Kemudian metode pendekatan penelitiannya yaitu kuantitatif, sasaran penelitian yaitu aim atau purpose-nya deskriptif, kemudian outcome-nya deskriptif, laporan pengukuran tingkat efektivitas, kemudian ambition-nya deskriptif yaitu tingkat kesuksesan, lingkungan penelitiannya yaitu boundary statistical, setting-nya field atau lapangan, kemudian dimensi waktunya cross-sectional, metodenya yaitu survei, dan jadwal penelitiannya masih berupa draft. Untuk langkah-langkahnya, model landasan teori hipotesis critical success factor e-learning, kemudian target populasi para pengguna e-learning, kemudian sampling frame, sampling size, sampling error, confidence level, probability, kemudian teknik pengambilan data, kuesioner, daftar pertanyaan kuesioner untuk para pengguna e-learning, pilot test, dan data analisis teknik yaitu analisis statistikal. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.